Baik Bapak Ibu yang terhormat, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan harapan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari COVID-19 atau COVID-19. Berikut saya ingin mengajak kita semua untuk kita mencoba melakukan proses perhitungan gaji 13 tahun 2020. Langkah-langkahnya sudah seperti biasa kita lakukan, bahwa kita setelah masuk menu aplikasi SIM gaji, ya, kita masuk operator, kemudian kita klik proses pembentukan data gaji, ya, gaji 13 berdasarkan gaji Juli, dan di sini ada pilihan, ya, ada PNS plus pejabat negara, ada seluruh SKPD, dan bisa juga per SKPD. Tentu kita tahu atau kita sudah membaca bahwa yang tidak berhak itu adalah kepala daerah dan anggota DPRD. Nah, bisa dilakukan proses perhitungan per SKPD atau juga pakai seluruh SKPD. Jika Bapak Ibu melakukan proses perhitungan per SKPD, maka tentu yang tidak dilakukan perhitungan adalah kepala daerah, SKPD, kepala daerah. Atau bisa juga seluruh SKPD. Ya, bisa juga seluruh SKPD. Nah, kalau misalnya seluruh SKPD, maka setelah gaji diproses, untuk menghapus atau mengeluarkan gaji 13 bagi kepala daerah, itu bisa dilakukan penghapusan pada menu proses kode OB10, ya, OB10 perbaikan nilai gaji yang dibayarkan. Nah, bisa melalui sini, ya. Tetapi kalau yang create per SKPD atau dia hitung per SKPD, maka tentu menu ini tidak dilakukan lagi karena tidak melakukan perhitungan pada SKPD kepala daerah. Ya, oke. Kira sedikit gambaran seperti itu. Nah, ini saya mencoba melakukan perhitungan dengan seluruh SKPD. Ya, seluruh SKPD. Karenmon, ya. Kemudian kita hitung. Ya, gaji 13 jadi gaji induk dan terusan bulan Juli, ya. Kemudian susulan bulan Juli, karena mereka ini berhak mendapatkan gaji THR. Ya. Tentu di sini kan tidak ada pilihan semua eselon dan non eselon. Ya, ini tidak ada pilihan untuk kepala daerah. Jadi kita pilih saja semua eselon dan non eselon. Nah, ini kita pilih. Nah, pajak tentu sesuai regulasi, berarti dia harus menggunakan pajak gaji 3 sesuai dengan ketentuan PMK. Ya, ketentuan PMK. Bapak Ibu pasti sudah tahu. Tapi kalau kadang ada Pemda yang bilang kami punya anggaran tidak pas. Kalau pakai PMK berarti pajak kami minus. Harus melakukan perubahan lagi. Silakan, ada opsi di sini.
Tetapi tentu dari sisi aplikasi itu harus disediakan menu sesuai dengan regulasi. Nah, di sini kita mengikuti pajak gaji 13 dengan ketentuan PMK. Baik, kita pilih semua eselon. Ya, ingat jangan lupa induk dan terusan Juli dan juga gaji susulan Juli. Kemudian kita pilih, kita klik pilih. Ya. Nah, inpassing berdasarkan tabel Gapok tahun 2019, yaitu 1 Januari 2019. Karena kita sudah menggunakan pokok baru dan belum ada perubahan tahun 2000, sejak tahun 2019 sampai 2020 ini tidak ada perubahan, maka kita pilih tanpa inpassing, ya, tanpa inpassing. Kita klik tanpa inpassing. Oke. Oke, sudah selesai. Ya, kita klik OK. Nanti pada saat kita klik OK, dia langsung secara otomatis menghitung gaji 13. Ya. Nah, kita OK. Nah, ini dia proses perhitungan sudah berjalan. Ya, sudah berjalan seperti ini. Jadi baik Bapak Ibu, jika sudah selesai, oke, proses selesai, kita klik OK. Ya, kita klik OK. Ya. Namun perlu kita ingat kembali bahwa Bupati ada termasuk di dalam gaji 13 yang kita hitung tadi. Oleh karena itu kita harus keluarkan dia dari gaji 13. Nah, kita exit dulu. Ya, kita harus exit dulu sekarang. Kemudian kita pilih menu ini, menu perbaikan nilai gaji yang dibayarkan pada menu proses, ya toh, menu proses OB 10. Ya, yang dibayarkan kita klik, cari ya by nama lah. Kebetulan di Sawu ini ada cuma satu orang saja, Nikodemus Riheke ini. Ya. Kemudian kita bulan gajinya bulan Juli, ya, tahun 2020. Kita pilih gaji 13, ya, jangan lupa gaji 13. Kemudian kita klik ambil data. Kita klik ambil data. Nah, pada menu ini karena dia anggap dia tidak berhak, maka kita melakukan proses penghapusan melalui menu ini. Ya. Saya ulangi. Kita masuk di menu OB10, cari nama, ya, Heke, ya. Sri Heke ini, ya. Kemudian kita pilih gaji Juli, ya, 2020. Nah, jenis gajinya gaji 13. Kita klik ambil data. Setelah itu kita hapus. Setelah itu kita hapus, ya. Kita hapus. Setelah kita hapus nilainya, kita klik yes. Nah, berarti sudah selesai kita melakukan penghapusan data gaji untuk Bupati tadi, ya, sebagai kepala daerah. Nah, kalau kita sudah melakukan proses penghapusan, kita melakukan close gaji, ya.
kita kita oke dulu. Ya. Kita keluar kan? Nah, kita keluar. Ya, kita closing dulu ini. Ya, kita closing gaji 13 tadi. Closing all. Nah, gaji sudah ditutup. Kita coba meyakinkan, ya, meyakinkan bahwa apakah tadi kepala daerah itu tidak gaji 13-nya sudah terhapus atau belum. Nah, berarti sudah betul ini. Ya. Gaji 13-nya dia tidak ada, sudah muncul. Coba kita lihat pegawai yang lainnya, misalnya ini. Ada tidak gaji 13-nya? Ada. Prosesnya ini sampai di sini. Nah, nanti proses verifikasinya, Bapak Ibu silakan verifikasi sendiri. Mungkin jumlah gaji induk, jumlah gaji 13 dibandingkan dengan gaji Juli 2020, mungkin jumlahnya bisa berbeda atau bisa pas. Ya. Bisa lebih. Ya, bisa lebih. Atau bisa pas jumlahnya. Lebih, sudah jelas bahwa kemungkinan yang dapat gaji terusan di bulan Juli juga dia berhak mendapat gaji 13. Ataupun juga gaji susulan, dia juga berhak mendapat gaji 13. Nah, sehingga bisa diverifikasi kembali gaji terusan di bulan Juli itu ada berapa orang, kemudian susulan di bulan Juli ada berapa orang. Nah, itu akan menambah jumlah gaji 13 dikurangi kepala daerah. Sederhana kan? Jumlahnya bisa. Kalau sudah oke ya, sudah bisa melakukan proses pencetakan. Pencetakan sambil menunggu apa ya? Kalau di Pemda itu perkada ya. Persetujuan bupati atau gubernur sebagai pengguna penguasa anggaran daerah untuk melakukan transaksi pembayaran gaji 13. Saya kira ini sedikit gambaran bagi kita. Mungkin ada yang masih kurang. Silakan Bapak Ibu bisa bertanya, tapi saya punya harapan bahwa cukup lengkap untuk kita semua terhadap proses pembayaran gaji 13 tahun 2020. Demikian saya sampaikan. Terima kasih pada Bapak Ibu semua atas perhatian, atas kerjasamanya. Saya menyampaikan terima kasih. Sekian.